saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul tentang periode sebelum 1800 perlawanan bangsa Indonesia. Periode sebelum 1800 perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Pada abad ke-19, Indonesia masih berada di bagian kekuasaan kolonial Belanda. Namun, meskipun Belanda memiliki kekuatan militer yang superior, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah begitu saja dan terus melawan penjajahan. Selama periode ini, banyak perlawanan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik yang bersifat sporadis maupun terorganisir. Artikel ini akan mengulas beberapa perlawanan penting yang terjadi pada tahun 1800-an sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perang Padri 1803 sampai 1837. Perang Padri merupakan salah satu perlawanan besar terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung di Sumatera Barat, terutama di daerah Minangkabau. Perang ini diawali oleh konflik antara kaum adat dan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ingin memberantas praktek budaya lokal yang mereka anggap bertentangan dengan sejarah Islam, sementara kaum adat ingin mempertahankan tradisi mereka. Namun konflik ini kemudian berkembang menjadi perang melawan penjajahan Belanda. Belanda mencoba untuk menguasai daerah Minangkabau yang kaya akan hasil bumi dengan menggunakan strategis militer dan politik yang licik. Perang Padri ini akhirnya berakhir pada tahun 1837 dengan kemenangan Belanda. Tetapi perlawanan ini menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk melawan dominasi kolonial. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Perang di Ponorogo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah salah satu perlawanan besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan bangsawan Mataram merasa kecewa dengan kebijakan Belanda yang semakin menekan rakyat dan merusak kehormatan tradisi kerajaan Mataram. Perang ini dimulai dengan serangkaian serangga terhadap pasukan Belanda di wilayah Yogyakarta dan segera berkembang menjadi perlawanan yang meluas di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun pasukan Belanda memiliki superioritas dalam hal senjataan dan jumlah, perlawanan di Ponorogo sangat gigih dan membuat Belanda kesulitan. Pada akhirnya Belanda berhasil menang dan menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, tetapi perjuangan ini tetap menjadi simbol penting perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan di Bali 1846 sampai 1906. Bali meskipun tidak memenuhi berada di bawah pengaruh Belanda pada awalnya, juga mengalami perlawanan hebat terhadap penjajahan Belanda. Salah satunya perlawanan terbesar di Bali terjadi pada tahun 1846. Ketika Belanda berusaha untuk menguasai Bali, perlawanan yang dipimpin oleh Raja Bali, Aigusti Burahmade Agung dan rakyat Bali yang berhasil menahan Belanda selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1906, perlawanan rakyat di Bali mencapai titik puncaknya dengan peristiwa Puputan Bandung, di mana rakyat Bali yang dipimpin oleh Raja Bandung melakukan perlawanan habis-habisan dengan berperang sampai mati. Puputan, meskipun Belanda berhasil mengalahkan pasukan Bali, semangat memperjuangkan rakyat Bali menunjukkan betapa besarnya keinginan mereka untuk mereka dari penjajahan. Perlawanan di Aceh dari 1873 sampai 1904. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dimulai pada tahun 1873 setelah Belanda mencoba untuk menguasai Aceh yang kaya akan sumber daya alam. Perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Aceh dan berlangsung sangat lama, hampir 3 dekade. Aceh pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud dan didukung oleh para ulama dan masyarakat. Meskipun Belanda memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Panglima Laut Teuku Umar dan Cut Nyak Dien tidak pernah
padam. Belanda mengerahkan beberapa taktik termasuk pembakaran desa dan perusakan, namun Aceh tetap bertahan hingga tahun 1904. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh setelah menewaskan sejumlah pejuang besar. Dan yang kelima, perlawanan di Makassar. Dari tahun 1666 sampai 1905, Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang juga mengalami perlawanan sengit terhadap Belanda. Meskipun perlawanan ini dimulai jauh sebelum abad ke-19, namun pada abad ke-19 perlawanan rakyat Makassar terus berlanjut. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah Perang Makassar dari 1666 sampai 1669 yang dipimpin oleh Raja Gowa, tetapi perlawanan rakyat Makassar berlanjut sehingga awal abad ke-20. Pada tahun 1905 ketika Belanda berusaha menguasai Makassar secara penuh, muncul perlawanan dari rakyat Makassar yang dipimpin oleh tokoh lokal. Namun meskipun penuh dengan perjuangan, Belanda akhirnya berhasil menguasai tersebut. Dan kesimpulan dari artikel saya bahwasannya perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 menunjukkan semangat juang yang tidak pernah padam dari rakyat Indonesia. Meskipun kekuatan Belanda jauh lebih besar, bangsa Indonesia tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan. Perjuangan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kemerdekaan. Meskipun harus melalui berbagai pengorbanan dan perlawanan yang panjang, sejarah perlawanan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah menyerah terhadap kolonialisme dan akhirnya membawa bangsa ini pada perjuangan besar menuju kemerdekaan yang akhirnya tercapai pada tahun 1945. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sama-sama.